warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, saya Ilmi Khadijah dari kelas 11 MIA 7 Men 1 Mandailing Natal plus keterampilan. Oke. Skip. Oke, langsung saja kita mulai. Kesetimbangan benda tegar. Garis bawahi. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan? Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan adalah benda dalam keadaan seimbang jika benda tersebut diam. Ada juga pengertian kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan momen gaya sama dengan 0. Lalu, apa yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah benda padat dan kaku. Benda tegar tidak akan berubah bentuk. Misal, terdapat sebuah benda di mana benda ini mempunyai titik A dan titik B. Jarak kedua titik adalah X. Jika dipindahkan atau diputar, jarak kedua titik tetap X. Jika diberi gaya luar seperti ini, jarak kedua titik tetap X juga. Walau bagaimanapun, setiap benda dalam kehidupan kita bisa berubah bentuk jika dikenai gaya yang besar. Benda tegar itu cuma bentuk ideal yang menggambarkan suatu benda. Kesetimbangan benda tegar analognya adalah dengan hukum Newton 1, dengan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Jadi, dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat kesetimbangan berlaku pada benda, hanya syarat keseimbangan translasi. Amazing! Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Keseimbangan stabil atau mantap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Contoh keseimbangan stabil adalah seperti kelereng dalam mangkok kosong. Lalu, mangkok yang berisi kelereng tersebut kita goyang-goyangkan. Jadi, kelereng di dalamnya pun ikut bergerak, mengikuti kemana mangkok tersebut bergerak. Tetapi ia akan kembali pada posisi awal saat kita meletakkan mangkok tersebut.
2. Keseimbangan labil atau goyah. Keseimbangan labil ini terjadi jika benda tidak kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Contoh keseimbangan labil adalah seperti kelereng yang diletakkan di atas sendok yang berada dalam posisi terbalik. Coba kita goyangkan sedikit saja, pasti kelereng akan berpindah atau bahkan bisa jatuh. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pembagian keseimbangan benda tegar yang ketiga adalah keseimbangan netral atau indiferen. Keseimbangan netral ini terjadi jika benda mendapat gangguan, di mana pusat gravitasi nol pada benda tidak naik atau turun, akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Contohnya di kehidupan sehari-hari ini seperti neraca. Untuk lebih jelasnya mengenai keseimbangan netral ini, perhatikan gambar berikut ini. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau yang disebut translasi, atau gaya mengguling yang disebut dengan rotasi saat diberi gaya dari luar. Apa sih syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi? Syarat yang pertama adalah momen Koppel. Momen Koppel adalah pasangan yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Koppel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen Koppel. Secara sistematis, momen Koppel dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya yaitu dengan M adalah momen Koppel, satuannya Newton meter. Lalu F adalah gaya yang satuannya Newton, dan D adalah panjang lengan gaya dengan satuan meter. Oleh karena memiliki besar dan arah, maka momen Koppel termasuk dalam besaran vektor. Untuk itu, kita harus memperhatikan kecenderungan saat benda berputar.
Cara termudahnya dengan membuat perjanjian tanda sebagai berikut. 1. Momen kopel bernilai positif jika berlawanan dengan arah jarum jam. 2. Momen kopel bernilai negatif jika berputar searah dengan jarum jam. Jika beberapa momen kopel bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi syarat yang kedua adalah keseimbangan tiga buah gaya. Saat kita menjumpai ada tiga buah gaya yang bekerja pada satu titik partikel dalam keadaan seimbang. Untuk mempermudahnya, gunakan solusi berikut ini. Yang pertama, resultan dua buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Yang kedua, hasil bagi setiap besar gaya dengan sinus sudut di sebenarnya selalu bernilai sama. Ilustrasi ketiga gaya ditunjukkan seperti gambar berikut. Untuk mencari perbandingan gaya-gayanya, gunakan persamaan berikut ini. Syarat yang ketiga adalah titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat resultan. Seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda, bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berhimpit dengan pusat massanya. Perhatikan ilustrasi berikut. Adapun koordinat titik beratnya atau W dirumuskan sebagai berikut.
Titik berat benda berdimensi 1 secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Untuk homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua, titik berat benda berdimensi 2 atau luas. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Untuk homogen berbentuk bidang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Titik berat dimensi 3 atau volume. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Untuk homogen berbentuk ruang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Belajar tanpa contoh soal rasanya belum afdol ya. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh soal pada teman-teman semua. Langsung saja kita ke number 1 atau nomor 1. Jika benda dalam keadaan diam, tentukan besar tegangan kedua tali tersebut. Tannya 30 derajat sama dengan 3/4. Mula-mula, perhatikan analisis berikut. Kemudian, terapkan syarat keseimbangan. Dengan mensubstitusikan nilai T2 sama dengan 250 ke persamaan, diperoleh jadi tegangan pada kedua tali berturut-turut adalah 150 Newton dan 250 Newton. Kita langsung saja masuk ke contoh soal nomor 2. Jika
Jika sistem pada gambar di bawah ini berada dalam keadaan setimbang, tentukan tegangan tali T1, T2, dan T3. Diketahui massa benda 8 kg. Untuk mengerjakan soal menyerupai ini, kita sanggup memakai hukum sinus sebagai berikut. T1 sama dengan T2 sama dengan T3, sin A, sin B, sin C. Melalui atau bersama ini, A sama dengan sudut di hadapan T1, B sama dengan sudut di hadapan T2, C sama dengan sudut di hadapan T3. Tinjau beban. Pada beban bekerja dua gaya, yaitu gaya berat dan tegangan tali T3. Karena dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0, W dikurang T sama dengan 0, T3 sama dengan W, T3 sama dengan 80 Newton. Melalui atau bersama ini memakai hukum sinus, maka selanjutnya diperoleh tegangan tali pertama. Jadi, T1 sama dengan 40/3 Newton, dan T2 sama dengan 40 Newton, dan T3 sama dengan 80 Newton. Cukup sekian dari saya. Saya Ilmi Hadijah dari kelas 11 MIA 7, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.